Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini pada pertemuan pertama webinar SMP Negeri 2 Bandung dengan judul Peningkatan Kreativitas Guru dalam Strategi Pembelajaran Terhadap Siswa di Sekolah. Webinar yang akan diselenggarakan kali ini diawali dengan materi yang diberikan oleh Bapak Rahmat Abilas. Di sini beliau akan memaparkan bagaimana meningkatkan kreativitas guru, terutama dalam mencari strategi pembelajaran terhadap siswa di sekolah. Ibu dan Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan juga waktu yang telah Ibu Bapak luangkan di saat-saat yang sebetulnya ini untuk makan siang mungkin, tapi Ibu dan Bapak dengan niat yang tulus mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Bandung. Semoga ada hal-hal yang bisa Ibu dan Bapak ambil dari kegiatan ini dan bisa Ibu dan Bapak terapkan di sekolahnya masing-masing ataupun di sekolah kami. Ibu dan Bapak SMP Negeri 2 Bandung dan juga Ibu Bapak dari sekolah-sekolah yang ada di Nusantara, semoga hal ini tidak membuat kita terlalu terlalu merasa bingung. Kenapa kegiatan webinar ini selalu ada di setiap minggunya atau di setiap bulannya? Karena memang inilah wadah kita untuk sharing ilmu supaya kita tidak hanya mengejar sertifikat untuk memenuhi kebutuhan profesionalisme kita untuk laporan, tetapi juga ilmu yang nantinya akan kita terapkan dan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar dan kami harap kegiatan ini bisa disampaikan juga kepada rekan-rekan lain di sekolah, baik di sekolah kami ataupun di sekolah ibu dan bapak yang lainnya, dan webinar-webinar lainnya akan kami selenggarakan bisa juga memberikan ilmu-ilmu baru, karena insya Allah mungkin ada 3 webinar lagi ke depannya yang akan kami sampaikan dan kami akan membuat sesuatu yang baru lagi mungkin. Dan ini juga webinar yang ada kaitannya dengan kegiatan memang yang harus diikuti dari Kemendikbud. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan membuat 2 absensi. Itu kami mohon dengan sangat Ibu dan Bapak yang hadir pada saat ini itu mengisi 2 absen yang akan dilaporkan, satunya ke dinas kota dan juga untuk Kemendikbud. Gitu. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri yang sudah memberikan sambutannya. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita akan masuk pada materi, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari yang akan mengisi narasumber hari ini. Saya akan perkenalkan yaitu Bapak Haji Rahmat Abdillah MPD. Beliau adalah mempunyai pengalamannya yang sangat luar biasa. Pengalaman bekerjanya beliau sempat mengajar di SMP 2 Cileles Banten dan hari ini masih aktif di SMP 2 Bandung. Kemudian beliau juga sebagai dosen Unisma Bekasi jurusan PJKR dan kemudian juga beliau berpengalaman berorganisasi sebagai instruktur kurikulum 2013, kemudian berbagi praktik baik di sekolah penggerak. Beliau pun sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9, kemudian Ketua MGMP PJOK Kota Bandung, kemudian Bapopsi Kota Bandung bagian pembinaan, kemudian Pengcap Kriket BIM Pres KONI Kota Bandung, dan Pengcap Pickleball Pelatihan KONI Kota Bandung. Begitu banyak sekali pengalamannya beliau, dan untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempatnya kepada narasumber kita, Bapak Haji Rahmat Abdillah MPD. Tepuk tangan untuk semuanya.
Kami persilakan kepada Bapak Haji Rahmat Abdillah untuk mengambil waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Thohir yang telah memberikan waktu dan tepat pada saya. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Hari ini mungkin intinya saya akan mensosialisasikan ya tentang program dari Kemendikbud yang sudah saya dapatkan di bulan kemarin, dan memang tugas saya hari ini adalah harus mensosialisasikan program tersebut. Yang intinya adalah program-program ini mungkin sudah ada di program Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing. Tapi tidak salahnya kalau kita mengingat kembali ya, kemudian berdiskusi kembali tentang program-program yang terbaru dari Kemendikbud ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Terlihat. Baik, bahwa program-program ini tentang produk-produk kebinekaan ya, yang ditujukan bagi Bapak Ibu semuanya di Jawa Barat intinya adalah. Jadi pada kesempatan ini kita bisa berbagi bersama-sama dalam rangka apa sih produk-produk kebinekaan yang ada dan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Tadi saya sudah katakan mungkin pernah Bapak Ibu menyelenggarakan produk-produk ini ya secara tidak tertulis mungkin, tapi untuk kesempatan ini dikarenakan sudah ada dari Kemendikbud-nya, maka kita akan sama-sama mencoba produk-produk ini di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwasannya kebinekaan itu berhubungan dengan pendapat dari Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memanusiakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, artinya adalah memanusiakan manusia itu menghargai, menghormati setiap individu dengan cara memberikan apresiasi kepada hasil karya mereka, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menghargai ya siswa-siswa kita yang mempunyai suatu kelebihan atau karya yang merupakan bisa mungkin kelebihannya ya, yang bisa juga menutupi kelemahan mereka. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan, padahal ini apa yang kita kehendaki. Kita harus menghargai, memanusiakan manusia ya, menghambakan siswa. Ini tercetus ya bahwasannya penguatan toleransi yang berbineka tunggal itu merupakan tugas dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk di dalamnya siswa ya, yang menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Siapa saja agen perubahan itu? Yang pertama adalah dari keluarga, kemudian dari guru, kemudian dari institusi pendidikan, kemudian dari dunia usaha industri, dan dari masyarakat. Nah, seluruh pemangku inilah yang akan menguatkan tentang toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di program di sekolah masing-masing. Jadi, setiap seluruh pemangku ini akan bekerja sama ya dalam meningkatkan program Kebhinneka Tunggal Ikaan di sekolah masing-masing yang berhubungan dengan toleransi ya. Strategi yang dilakukan adalah yang pertama penguatan empati, kemudian memahami perbedaan persepsi, kemudian program ruang perjumpaan,
Dan yang ketiga, yang keempat adalah keterampilan abad 21. Strategi-strategi ini silakan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya ketika membuat program tentang kebinekaan di sekolah masing-masing. Nah, kemudian tentang kebinekaan ini berhubungan dengan diskriminasi dan intoleransi. Terdapat dalam Permendikbud PPKSP yang mendefinisikan tentang diskriminasi dan toleransi. Di pasal 11, diskriminasi dan toleransi adalah suatu perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan. Atas dasar identitasnya adalah ada suku atau etnis, ada agama, ada kepercayaan, ada ras, ada warna kulit, ada usia, ada status sosial, ada ekonomi, ada jenis kelamin, ada kemampuan intelektual, ada mental, sensorik, dan fisik. Nah, bagaimana caranya kita ketika identitas ini ya suka didiskriminasikan oleh beberapa siswa atau guru-guru, sehingga kita bisa membuat suatu aturan yang baik ya untuk menjadi suatu pedoman agar perbedaan ini tidak terjadi ya, intoleransi ini tidak terjadi, diskriminasi tidak terjadi di sekolahnya masing-masing. Juga terdapat dalam pasal 13 ya di Menristek PPKSP tentang memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi yang menimbulkan kekerasan. Di pasal 13, kebijakan yang mengandung kekerasan adalah kebijakan dari pendidik, tenaga kependidikan, ada dari komite sekolah, ada kepala satuan pendidikan, dan kepala dinas pendidikan. Dalam bentuk apa kebijakannya? Bisa dari surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lainnya. Inilah yang membuat suatu kebijakan sehingga kita mempunyai suatu pedoman di sekolah itu tentang bagaimana kita menjaga tentang intoleransi dan tentang kekerasan di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu semuanya, untuk memastikan lingkungan pendidikan kita yang aman dan nyaman, harus ada penguatan. Nah, ini karena kemarin itu ada bukan dari sekolah saja, tapi juga dari instansi daerah. Saya akan menekankan mungkin di satuan pendidikan saja, karena memang hari ini yang hadir di webinar ini adalah kebanyakan Bapak Ibu guru. Ya, bagaimana sih ya penguatan-penguatan yang dilakukan di sekolah masing-masing sehingga lingkungan pendidikan itu menjadi aman dan nyaman. Yang pertama adalah penguatan tata kelola. Di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah, satu harus membuat tata tertib untuk pencegahan kekerasan. Yang kedua, pembelajaran tanpa kekerasan. Yang ketiga, membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang disebut dengan TPPK. Mungkin sudah ada ya di tiap sekolah masing-masing. Dan yang keempat adalah pelibatan warga sekolah atau orang tua dan wali. Apa edukasinya? Edukasinya adalah yang pertama, sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan kampanye. Jadi masing-masing sekolah harus sudah mensosialisasikan, ya, harus mengkampanyekan tentang program ini. Yang keduanya, melaksanakan pendidikan penguatan karakter. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana. Yang kesatunya, memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas. Dan kedua, menyediakan kanal aduan. Nah, inilah penguatan-penguatan ya yang harus pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan di tiap-tiap sekolah dalam rangka kita mencegah
intoleran, dan diskriminasi. Sehingga ketika kita akan melakukan suatu tindakan, kita sudah ada penguatannya, ya, baik itu berbuat tata tertibnya yang di awal dibuat, ya, ada edukasinya juga disosialisasikan ke siswa-siswa maupun ke guru-guru semua, ke warga sekolah semuanya disosialisasikan, dan ada sarana prasarannya, terutama untuk yang disabilitas. Kita tahu bahwasanya di tiap sekolah itu pasti saja ada siswa yang inklusi atau disabilitas. Nah, bagaimana sekolah tersebut membuat suatu sarana prasarana sehingga mereka yang disabilitas itu merasa nyaman, merasa ramah, merasa berada di rumah sendiri. Selanjutnya, di kebinekaan ini juga terdapat di dalam raport pendidikan. Bapak Ibu semuanya mungkin sudah punya raport pendidikan di sekolahnya masing-masing, ya. Kalau kita lihat di D8 di raport pendidikan tentang iklim kebinekaan, yang di dalamnya ada kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Indikatornya di level 2 ada beberapa indikator. Yang pertama adalah toleransi agama dan budaya. Yang keduanya adalah komitmen kebangsaan, dan yang ketiganya adalah toleransi dan kesetaraan siswa. Di sini definisinya apabila toleransi agama dan budaya adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya di sekolah. Sedangkan komitmen kebangsaan, ya, definisinya adalah kesetiaan pada negara dan kesediaan menumbuhkan rasa kebangsaan warga sekolah. Dan toleransi dan kesetaraan siswa, definisinya adalah sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya di sekolah. Jadi 3 indikator ini terdapat di dalam raport pendidikan di masing-masing sekolah. Menurut survei, ya, sumber data asesmen nasional, bahwasannya iklim kebinekaan sekolah itu di kita secara nasional sudah dinilai baik, ya. Mungkin dari perkembangan yang sudah ada, Bapak Ibu di sekolah sudah melaksanakan tentang anti bullying, ya, atau tentang bagaimana cara mencegah intoleransi, diskriminasi, dan yang lainnya. Kalau kita lihat di pencapaian dasar jenjang pendidikan di tingkat SD, madrasah ibtidaiyah dan sederajatnya itu nilainya baik. Di SMP pun, ya, atau MT sederajatnya nilainya pun baik. Dan di SMA atau SMK atau MA sederajatnya nilainya pun baik. Jadi kita tidak merasa rendah diri atau tidak merasa anak-anak gimana putus asa mungkin, ya, karena kita sampai lihat dari sumber asesmen nasional ini bahwa kita dianggap baik, di ajang nilai baik. Nah, mudah-mudahan saja nilai baik ini kita bisa pertahankan, ya, atau kita bisa naikkan kembali lebih tinggi lagi sesuai dengan aturan yang sudah ada di sekolah masing-masing. Dengan apa? Ya, dengan tadi program-program yang sudah dilaksanakan di dalam kebinekaan ini. Bapak Ibu semuanya, di kebinekaan ini, ya, ada beberapa produk yang akan ditampilkan atau produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Kemendikbud, ya. Program-program itu dibagi menjadi program yang 6 program. Ada untuk guru, ada untuk guru kepada siswa, ada khusus untuk forum gurunya sendiri, ada produk kampanyenya itu bagaimana, ada produknya untuk orang tua, dan ada produk untuk siswa SMA atau SMK. Nah, produk-produk inilah yang bisa Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, ya. Silakan saja, nanti Bapak Ibu akan melihat, nanti secara sekilas akan saya jelaskan produk-produk tersebut. Nanti tinggal Bapak Ibu, saya cocoknya di mana nih, ya, untuk membuat kebinekaan di sekolah kami ini.
Ya, silakan tinggal sesuaikan dengan situasi, kondisi di sekolahnya masing-masing. Di guru ada produk namanya modul wawasan kebinekaan global yang di dalamnya ada penguatan perspektif kebinekaan dari konteks global, nasional, sekolah, dan personal. Bentuknya adalah modul belajar mandiri di PMN. Kemudian ada produk guru kepada siswa dari mulai PAUD sampai SMA. Ini berbentuk buku panduan aktivitas kreatif penguatan keberagaman. Di sini atau di dalamnya terdapat kumpulan aktivitas sederhana, durasinya sekitar 10-20 menit, untuk melatih empati, menghargai sudut pandang, dan yang lainnya. Kemudian untuk forum guru, nah di sini ada produk yaitu forum belajar kebinekaan, yang di dalamnya tentang forum guru untuk berbagi praktik baik dan diskusi kendala implementasi kegiatan kebinekaan di satuan pendidikan. Produk selanjutnya adalah produk kampanye atau bersama cintai keragaman. Ada yang berbentuk video edukasi, kemudian ada infografis, ya, ada poster cetak. Kemudian ada produk untuk orang tua, yaitu buku panduan orang tua PAUD. Buku tentang panduan bagi orang tua PAUD untuk memperkenalkan keragaman dan toleransi untuk anak usia dini, berbentuk kumpulan dongeng PAUDpedia. Dan terakhir, produknya itu khusus untuk siswa SMA atau SMK, yaitu berbentuk panduan proyek belajar Pancasila, topik Bhinneka Tunggal Ika yang tersebut dengan P5. Gitu ya. Di sini siswa SMK atau SMA itu pembelajaran kokurikuler berbasis proyek untuk mengasah dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya kebinekaan global. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek, ya. Ada 7 produk yang dihasilkan oleh Kemendikbudristek. Nanti akan saya jelaskan sedikit sekilas. Nanti tinggal Bapak Ibu silakan, ya, bisa menggunakan produk yang mana yang akan disampaikan di sekolahnya masing-masing, tergantung situasi kondisi. Nah, terakhir, nanti kita akan sesuai dengan tema kita, ya, tentang kreativitas seorang guru dalam pembelajaran. Kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu buku aktivitas kreatif. Ya, mungkin nanti di akhir saya akan menjelaskan sedikit tentang buku aktivitas kreatif itu. Akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Baik. Saya akan menjelaskan sekilas tentang satu modul yang pertama, adalah modul wawasan kebinekaan global. Modul ini sasarannya adalah guru atau tenaga pendidik, kepala sekolah, atau pengawas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman akan keberagaman dan menumbuhkan sikap toleran pada guru dan tenaga kependidikan, dan menjadikan guru dan tenaga kependidikan atau GTK sebagai agen promosi kebinekaan di satuan pendidikan. Deskripsinya atau produknya berbentuk modul wawasan kebinekaan global. Ya, dalam modul pembelajaran kebinekaan yang disajikan dalam 5 topik, dimulai dari belajar tentang kebinekaan dalam konteks global, nasional, personal, kebinekaannya di lingkup sekolah, dan menjadi sekolah yang damai. Ini biasanya dalam 8 JP, ya, 3 JP asinkronus dan 5 JP sinkronus. Bisa dengan daring maupun luring. Silakan, tergantung dari kebijakan sekolahnya masing-masing. Panduannya atau alatnya yaitu modul, ya, kemudian panduan paparan pelatihan, dan panduan pelatihan. Nanti akan saya share
bahan ini kepada Bapak Ibu semuanya di grup WA. Maka kalau Bapak Ibu yang belum masuk grup WA, segera masuk grup WA untuk bisa melihat program-program yang sudah ada dalam kebinekaan ini. Ataupun bisa diakses dalam PMM. Nah, di sini ada untuk PAUD, ya, kemudian untuk SD-nya, untuk SMP-nya, dan untuk SMA-nya. Silakan tinggal pilih sesuai dengan tingkatan level sekolah masing-masing. Nah, adapun pembelajarannya adalah dengan cara PIDS atau FEEDS. P-nya itu feel, I-nya itu imagine, D-nya itu do, dan S-nya itu share, ya, yang digagas oleh Kiran Birseti dalam program I Can, saya bisa, ya. Yang pertama, feel, yaitu temukan. Menemukan dan merasakan problem yang sedang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus melihat dulu apa sih yang ada permasalahan yang sesuai dengan tadi intoleransi, ya, ataupun dengan diskriminasi, ya, yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah imagine atau bayangkan. Membayangkan bersama-sama, memilih dan merancang solusi atas masalah yang dihadapinya. Yang ketiga adalah do atau lakukan. Mewujudkan pelajaran yang dapat dengan aksi nyata. Bagaimana sih aksi nyatanya, ya? Kemudian dan yang terakhir adalah share, yaitu bagikan. Adalah mengenapi proses dengan berbagi karya atau aksi serta melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, ini adalah konsep yang harus dilakukan dalam modul pertama yang tadi, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan modul ini dengan melihat situasi yang ada di sekolahnya masing-masing, dari menemukan, membayangkan, kemudian lakukan, dan terakhir membagikannya. Feel, imagine, do, dan share. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya memakai marka. Apa itu marka? Marka itu M-nya itu mulai dari diri, A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya itu konsep, dan A-nya itu aplikasi. Ya. Mulai dari dirinya bagaimana? Yaitu pertanyaan tematik yang mengantarkan kepada tema pembahasannya. Apa sih pertanyaannya? Apa sih permasalahannya yang akan kepada pembahasan yang akan dilaksanakan itu? Yang kedua, aktivitas. Mengajak peserta mengalami langsung atau menggunakan aktivitasnya bisa berupa permainan, simulasi, dan cerita. Yang ketiganya adalah refleksi, yaitu menggali makna dari aktivitas dan merefleksikan aktivitas ke dalam pengalaman pribadi. Kemudian di konsepnya, di K-nya, konsep adalah menyarikan aktivitas dan refleksi menjadi poin inti pembelajaran dan memperkuat dengan teori, data, dan fakta yang ada di lapangan itu seperti apa datanya, teorinya apa, dan faktanya itu bagaimana. Dan terakhir adalah aplikasi, yaitu tantangan dan misi untuk menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Itu adalah pelaksanaan, ya, alur modulnya yang dirancang mengikuti prinsip pembelajaran orang dewasa. Seperti itu. Jadi ada marka disebutnya. M-nya adalah mulai dari diri, A-nya adalah aktivitas, R-nya adalah refleksi, K-nya adalah konsep, dan A-nya aplikasi. Selanjutnya, kalau apabila Bapak Ibu masuk ke PMM, ya, itu bisa juga dilihat di PMM. Ketika Ibu misalnya, Bapak Ibu misalnya akan melihat tentang kebinekaan ini,
bisa masuk ke beranda dahulu, ya, masuk ke PMM dengan akun belajar ID-nya ke beranda, kemudian klik lagi pengembangan diri, nanti ada pelatihan mandiri, kemudian ada topik, dan ada wawasan kebinekaan global. Contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya Pak Agung ya. Nah, di PMM Pak Agung itu tinggal klik di sini ke Pak Agung, masuk ke PMM, kemudian di pelatihan mandiri diklik kembali, kemudian ada topik, kemudian dipilih kembali, kemudian nanti ada yang namanya wawasan kebinekaan global untuk SMA. Nah, ini bisa dipilih. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencoba ketika masuk ke PMM, ya, berlayar, silakan mencari-cari tentang program kebinekaan ini. Ini adalah linknya, ya, untuk PAUD, untuk SD, SMP, dan untuk SMA. Nah, jangan takut Bapak Ibu tentang anggaran, karena menurut Kemendikbudristek bahwasanya ini udah masuk ke dalam anggaran sekolah, ya. Satu, pelatihan guru dan kepala sekolah terkait dengan toleransi yang beragama dan budaya, ada pelatihan guru kepala sekolah dan yang lainnya. Ada pengembangan terkait toleransi, ya, ada pengembangan diri terkait hubungan keterangan agama dan budaya melalui PMM, ada pengembangan diri terkait komitmen kebangsaan melalui PMM juga. Ini masuk ke dalam anggaran sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menganggarkan, ya, kegiatan ini ke kepala sekolahnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu adalah proyek yang pertama. Proyek yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau Kebhinneka Tunggal Ikaan, implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini dikhususkan untuk SMA atau SMK atau MA. Ya. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman akan peragaman dan menumbuhkan sikap toleransi pada siswa dan menjadikan siswa sebagai agen promosi kebinekaan di sekolah. Deskripsinya atau produknya seperti apa? Adalah pembelajaran kurikuler berbasis proyek untuk mengasah dimensi profil pelajar Pancasila, khususnya kebinekaan global. Ada 32 aktivitas penguatan kebinekaan dalam modul ini yang bisa digunakan oleh siswa dengan dipandu guru dengan durasi 1 semester untuk penguasaan kebinekaan di sekolah. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang merasa mengajar di SMA, SMK atau MA itu bisa menggunakan proyek ini, ya, dalam kebinekaan. Ini linknya, panduannya, ya. Kemudian ada pilihan buku bacaannya, atau di PMM pun ada, ya, bisa diakses di PMM. Seperti ini mungkin, ya. Klik dulu, masuk kemudian ke perangkat ajar, masuknya ke perangkat ajar, kemudian masuk ke pilih modul project. Setelah itu pilih fasenya. Karena ini SMA, maka fasenya fase di E. Ya, fase E kelas 10 misalnya. Nah, klik lagi, bawahnya adalah pilih Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti akan keluar, pilih merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencobanya, ya, dalam kegiatan ini. Ini profil pelajar Pancasila yang bisa dilaksanakan dari mulai TK, ya, sampai SMA. Nah, di dalamnya ada tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada. Jadi Bapak Ibu jangan takut bahwa di Pancasila ini ada di dalam satu di Bhinneka Tunggal Ika, ya. Di sini ada, Bapak Ibu bisa menggunakan Kebinekaan Tunggal Ika ini dalam suatu proyeknya. Nah, alurnya sama, yaitu memakai marka, ya, tadi mulai dari diri, kemudian aktivitasnya,
dan refleksinya, kontennya, dan terakhir aplikasinya atau misinya. Jadi untuk project atau produk kedua ini tetap menggunakan alur marka. Nah, contohnya ini ya tentang game mayoritas minoritas. Bapak Ibu bisa nanti diklik di sini ya di tautan topik 1, itu akan keluar bagaimana permainan ini. Ya. Nanti tinggal dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Tapi untuk jenjang SMA, SMK atau MA. Nah, yang ketiga adalah produk buku panduan aktivitas. Di Arkas pun ada ya, Bapak Ibu. Jadi ketika produk ini dibuat atau dilaksanakan di sekolah-sekolah pun tetap ada ya anggarannya. Silakan saja Bapak Ibu itu bisa bekerjasama dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolahnya tentang pengembangan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter kebinekaan, ya, atau pengembangan diri pendidikan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar karakter kebinekaan global secara efektif. Baik, untuk tadi ke kreativitas, yaitu sasarannya adalah siswa PAUD dan sampai siswa SMA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman akan keberagaman dan menumbuhkan sikap toleransi pada siswa dan menjadikan siswa sebagai agen promosi kebinekaan di sekolah. Nah, produk ini berbentuk satu kumpulan aktivitas sederhana, durasinya 10-20 menit untuk melatih empati, menghargai sudut pandang lain-lainnya. Kemudian dapat digunakan juga sebagai ice breaking sebelum memulai pembelajaran ataupun dalam satu pembelajaran, tergantung dari kesiapan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Panduannya atau alat bantunya berbentuk buku aktivitas kreatif untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan MA. Ini linknya sudah ada di sini, Ibu tinggal Bapak Ibu tinggal mengklik saja akan keluar ya berbagai macam kreativitas seorang guru yang bisa memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, bentuknya seperti ini bukunya. Ini untuk SMP, SMA, dan SMK. Ya, ada 24 ya. Nanti tinggal bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci karena tentang bahwa materi kita hari ini lebih terpaku atau lebih tertuju kepada kreativitas seorang guru di dalam pembelajaran. Ini untuk SD, PAUD, dan SD. Nah, kegiatan juga bisa masukkan ke Arkasnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan kepada sekolah penyediaan alat pendidikan dan bahan pendukung pembelajarannya. Nah, di situ. Atau pengadaan media pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah produk yang keempat, adalah poster pencegahan kekerasan. Sasarannya adalah peserta didik, guru, orang tua, ataupun umum. Siapapun bisa diberikan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman akan keberagaman dan menumbuhkan sikap toleran pada masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih toleran terhadap adanya keberagaman. Produknya berbentuk berisi ajakan, cerita praktik baik, inspirasi, edukasi terkait dengan kebinekaan yang dikemas dalam bentuk video, poster, infografis, maintenance, ya. Panduannya, nilainya ada. Nah, ini contohnya. Contoh di SD itu adalah ada beberapa kekerasan, ya. Nah, kita buat poster. Jadi bisa dibuatin poster, tempel. Bapak Ibu kalau di link tadi bisa diklik, bisa di-print langsung dan bisa ditempelkan di sekolah masing-masing sesuai dengan tingkatannya masing-masing, SD, SMP, SMA, atau SMK.
Nah, kalau di SD sini ada beberapa kekerasan fisiknya seperti ini, ya, ibu guru yang menjewer, kemudian kekerasan psikisnya, ya, anak diomelin sama teman-temannya karena dia memakai tongkat, kemudian contohnya perundungan atau bullying, kemudian ada juga kekerasan seksual, ya, bisa dilakukan oleh teman sendiri siswa ataupun seorang guru kepada siswa. Kemudian ada diskriminasi dan intoleransi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan inilah yang harus kita cegah di sekolah kita masing-masing. Bagaimana caranya? Ya dengan produk ini, yaitu dengan membuat suatu poster. Jadi tadi saya katakan, Bapak Ibu tidak usah lagi membuat sendiri posternya, tapi sudah ada posternya. Tapi apabila mau ditambah ya dengan yang lebih kreatif dari atau dimodifikasi oleh Bapak Ibu semua, silakan, tergantung dari keinginan Bapak Ibu semuanya. Dari Kemendikbudristek sudah menyiapkan poster seperti ini. Ini untuk anak SD dan PAUD. Ini untuk anak SD tadi PAUD, ini anak SD ya, hampir sama. Kekerasan fisik, kekerasan psikis ya. Kemudian ada perundungan, bullying, ada kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Kemudian bagaimana caranya? Ya, tadi yang sebelah kanan ini gambarnya. Si anak bisa mengadu atau berkonsultasi dengan guru, ya, atau dia bisa berbicara dengan teman-temannya yang mendukungnya. Itu sehingga anak itu merasa dia dihargai, dia merasa tidak terkekang, merasa ada yang menekan. Sehingga apabila dibicarakan dengan guru, dibicarakan dengan teman-temannya yang memang dia bisa memberikan kepada anak tersebut masukan yang baik, sehingga dia timbul lagi percaya dirinya. Kemudian, nah ini gambarnya beda lagi. Kalau anak SMP ya, seperti ini lebih kreatif lagi. Sama, yang ada di sekolah itu adalah 6 kekerasan. Ya. Ada mulai kekerasan fisik, ya. Ada mulai sama tadi adalah kekerasan psikis. Kemudian ada bullying juga sama. Kemudian kekerasan seksual, baik itu oleh temannya. Nah, kalau kita lihat di sini di SMP, laki-laki atau pelajar laki-laki, ya, pelajar pria mensiut ya, atau mengetrek siswi perempuan, itu termasuk juga ke dalam kekerasan seksual. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengedukasi kepada siswa-siswa kita asal agar tidak terjadi kekerasan di sekolah kita. Nah, untuk tingkat SMP sudah ada tim, ya, lapor ke TPPK. Itu sudah ada di sekolahnya masing-masing, ya. Bapak Ibu tinggal silakan bisa ke BK, kemudian lapor lagi ke wali kelas, bisa lapor ke TPPK agar masalahnya tidak berlanjut dan bisa diatasi dan siswanya tidak melaksanakan kembali tindakan kekerasan ini kepada temannya. Itu harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kadang-kadang kita tahu anak itu ada yang malu ketika berbicara tentang kekerasan di sekolahnya, ya, sehingga dipendam. Nah, itu yang kurang baik, sehingga menimbulkan suatu penekanan diri bagi mereka, tidak percaya diri bagi siswanya. Makanya haruslah diberikan suatu edukasi kepada siswa-siswa kita agar mereka bisa berani berbicara tentang apa kekerasan yang mereka alami. Sehingga siswa yang melakukan kekerasan pun dia tahu bahwa itu adalah termasuk kekerasan. Kadang-kadang kan siswa itu merasa terbiasa dengan pelaksanaan seperti itu, sehingga dia dianggap sebagai kekerasan karena ketidaktahuan. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, memberikan suatu edukasi kepada siswa-siswa kita. Kemudian di tingkat SMA, ya, ini sama 6 kekerasan yang di lingkungan pendidikan.
ada kekerasan fisik juga. Sini ada gambarnya ya, cuman di SMA lebih frontal lagi ya tentang kekerasan seksualnya. Mungkin ada yang meraba ya atau apa ya. Ada ospeknya. Kalau ada di ospek, jadi kakak kelas ke adik kelas itu juga termasuk ke dalam diskriminasi atau intoleransi ya. Kemudian ada juga kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, ini di sekolah-sekolah suka ada kebijakan yang dibuat oleh seorang siswa atau organisasi atau seorang guru ya, membuat kebijakan yang membuat si anak itu merasa tertekan. Pencegahannya bagaimana? Nah, seperti kayak di SMP, yaitu bisa melalui ke TPPK. Sehingga Bapak Ibu mengetahui kejadian-kejadian yang ada di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan saja dengan program ini, poster ini, Bapak Ibu tempelkan posternya di sekolah, ya, di dinding, di mading, sambil sosialisasi tentang kekerasan. Nah, kekerasan yang terjadi di sekolah Bapak Ibu bisa menurun, ya, karena ketidaktahuan dari siswa-siswa terhadap jenis-jenis kekerasan. Nah, ini bentuknya seperti ini, posternya, ya, pemasangan posternya bisa ditempel sebelah, ya, bisa berbagai macam model, ya. Silakan Bapak Ibu gimana kreativitasnya masing-masing untuk bisa memprint atau menambahkan poster-posternya. Yang penting intinya adalah poster ini ditempel di mading atau di dinding agar si anak itu bisa membaca, melihat, ya, oh bentuk kekerasan itu seperti ini. Sehingga yang tadi sering melakukan kekerasan menjadi berhenti melakukannya karena tahu bahwa itu adalah suatu kekerasan yang tidak diperkenankan di sekolahnya masing-masing. Nah, ini pun ada anggarannya. Silakan Bapak Ibu bisa menganggarkan di sekolah uraian arkasnya, yaitu dalam program penyediaan alat pendidikan atau bahan dukungan pembelajaran. Atau yang kedua, pengadaan media pembelajaran. Kemudian produk yang kelima adalah pemanfaatan konten digital untuk pembelajaran. Nah, di sini guru memilih video dan mempelajari video yang akan ditonton. Jadi si anak itu dibelajar. Anak akan melaksanakan suatu kegiatan sebelum menonton, saat menonton, dan setelah menonton. Apa yang ditonton adalah film-film atau edukasi yang mengarah kepada siswa melakukan intoleran ataupun diskriminasi. Ya, jadi aktivitasnya guru memilih videonya, setelah itu guru membuat rancangan kegiatannya sebelum menonton, saat menonton, setelah menonton. Kemudian yang ketiganya, guru mempersiapkan ruangan dan waktu menonton. Dan nomor empatnya adalah membantu siswa merefleksi pesan atau kunci nilai yang ada di dalam videonya. Kita coba ya Bapak Ibu, setelah 1 menit. Ya. Jadi di sini anak-anak peserta didik memahami bagaimana keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiganya, peserta didik memahami bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk saling menolong. Pertanyaan tematiknya nanti kepada siswa adalah bagaimana kita menyikapi keragaman di sekitar kita. Ya. Nah, ini kegiatan sebelum menonton, 10 menit, kegiatannya pembukaan, guru menginstruksikan tujuan yang akan dicapai, ya, pengalaman murid tentang keragaman. Langkah-langkahnya ada beberapa, guru membagikan stick, notes warna kuning, hijau, guru memberikan pertanyaan kepada murid, ya. Kemudian guru meminta murid menulis di sticknya, stick notes-nya, atau guru mengklarifikasi jawaban berdasarkan keragaman identitas. Alat bantunya bisa stick notes, alat tulis, kertas, plano, atau papan tulis. Nah, kemudian yang keduanya, setelah dia mempersiapkan menonton, maka saatnya menonton. Anak-anak diberikan menonton video.
Baik Bapak Ibu, kita mencoba menonton contoh ya. Langsung. Waktunya 1 menit ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kita umpamakan bahwa Gimana? Udah lengkap semua? Bapak Ini Ibu, udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, kita tolong bawain ke mobil ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami. Mohon diterima. Makasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Joy deh. kita kembali lagi. Tadi sudah menonton ya, menonton 1 menit video tentang bagaimana perilaku siswa ketika dalam kehidupan sehari-hari. Pak Agus, ini PowerPoint-nya. Video itu bisa Bapak Ibu lihat di YouTube banyak sekali ya tentang kebinekaan atau tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa-siswa atau siapapun di dalam suatu kehidupan sehari-hari yang membuat suatu contoh yang baik ya, video yang bisa dilaksanakan yang merupakan contoh-contoh yang bisa diberikan kepada siswa-siswa kita ya, sehingga mereka merasa oh ini adalah kehidupan sehari-hari yang mereka pernah alami ya, mereka pernah lakukan, sehingga dia merasa bahwa oh inilah yang namanya kebinekaan itu, rasa saling menghormati, menghargai meskipun ada perbedaan ya, seperti itu. Nah, terakhir setelah menonton maka kegiatannya adalah seperti ini. Anak-anak memaknai tayangan, diskusi kelompok, kemudian pengayaan. Bentuknya dengan eksplorasi tayangan video yang tadi, murid dapat memahami dan mengidentifikasi perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan bukan penghalang untuk saling menolong. Langkah-langkahnya, contohnya adalah minta murid secara berpasangan atau maksimal 3 orang untuk saling menceritakan hal menarik saat menonton video. Ya, yang keduanya bisa murid dapat saling menanggapi dan menambahkan hal menarik yang dia dapatkan saat menonton video. Kemudian diskusinya berbentuk apa? Guru bisa mengajak murid kembali ke fokus ke depan. Guru menawarkan ke murid untuk berbagi hasil diskusi bersama pasangannya dengan memperhatikan keterwakilan hasil pengisian warna dari stick note-nya itu yang ditulis di awal. Dengan pengayaannya adalah berbentuk guru memberikan pertanyaan kepada murid. Keragaman apa saja yang ada di dalam video tadi? Selain itu, keragaman apa saja yang ada di sekitar kita? Nah, murid diminta mengingat pengalaman yang ditulis dalam stick note. Bagaimana kamu memaknai keragaman tersebut? Nah, itulah beberapa macam pertanyaan yang Ibu Bapak bisa laksanakan dalam proyek yang kelima ini. Nah, ini pun sudah masuk dalam anggaran di sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa menganggarkannya apabila memakai produk ini di dalam penyediaan alat pendidikan, di pengadaan media pembelajaran, pengayaan TIK, ya, fasilitas kegiatan pembelajaran, ataupun penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan.
Nah, selanjutnya di produk yang keenam adalah buku panduan orang tua dan dongeng untuk PAUD. Ya, ini khusus untuk PAUD, di mana di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan pemahaman akan keberagaman dan menumbuhkan sikap toleran pada orang tua dan menjadikan orang tua sebagai agen perubahan kebinekaan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ditujukannya untuk orang tua. Ya. Programnya adalah buku panduan atau produknya adalah buku panduan bagi orang tua PAUD untuk memperkenalkan keragaman dan toleransi untuk anak usia dini. Selain itu, terdapat pula berbagai kumpulan dongeng yang dapat digunakan oleh orang tua untuk memperkenalkan keberagaman pada anak usia dini. Panduannya atau alatnya adalah memakai link ini. Kalau Bapak Ibu silakan link ini diklik, kumpulan dongengnya maka akan banyak keluar dongeng-dongeng yang bisa didongengkan kepada anak-anaknya. Bisa diberikan kepada orang tua, silakan saja link. Nah, ini contoh ya. Seperti ini, beberapa di YouTube pun ada, banyak sekali ya, di PAUDpedia sumbernya. Nah, ini beberapa dongeng-dongeng atau tulisan-tulisan yang untuk anak usia dini. Jangan takut, ada juga program ini, produk ini dalam anggaran sekolah. Silakan di dalam pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran karakter kebinekaan global. Silakan Bapak Ibu bisa mengajukannya apabila menggunakan produk yang ini. Nah, yang terakhir adalah produk Forum Guru Belajar Kebinekaan. Ya. Di mana di sini adalah bahwasanya guru-guru akan berkumpul ya membuat suatu perkumpulan organisasi. Nah, ini contohnya di sini ada beberapa contoh. Ya. Nah, sini segmennya adalah untuk guru-guru. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman akan keberagaman dan menumbuhkan sikap toleransi di kalangan guru dan memberikan pendampingan kepada guru dalam implementasi program penguatan kebinekaan di satuan pendidikan. Produknya atau programnya adalah forum ini dipantik dengan kegiatan webinar, di mana guru yang sudah melakukan praktik baik penguatan kebinekaan berbagi pengalaman kepada guru lainnya dan diperkuat oleh inspirasi dari narasumber tamu di setiap sesinya. Forum dari guru untuk guru ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan saling belajar di grup Telegram atau di grup WA grupnya. Silakan, panduannya ada di link seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa apabila ingin menggunakan program ini atau produk ini, silakan disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini berbagai macam belajar kebinekaan sini. Ya. Beberapa guru membuat webinar. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya. Contohnya ini. Nah, ini juga beberapa contoh yang ada di media sosial tentang program-program seorang guru berbagi guru dengan gurunya. Sama ini juga. Ini dari Halmahera ya. Dari guru kepada guru kembali. Jadi sosialisasi kepada beberapa guru tentang apa yang akan dilaksanakan di program kebinekaan ini. Nah, Bapak Ibu, dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila, maka akan menuntaskan dan seksual yang tadi. Jadi mudah-mudahan saja dengan produk-produk yang sudah kita kembangkan dari Kemendikbudristek ini bisa menurunkan minimal ya beberapa tingkah laku siswa kita yang berhubungan dengan intoleran, perundungan, dan pelecehan seksual di sekolah kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu bisa melihat informasinya itu
di link sini ya, dari Satgas dan dari TPPK-nya. Bisa Bapak Ibu mengklik, nanti ada beberapa panduan-panduan yang akan berada di link seperti ini. Nah, ini pun dari Kemendikbudristek sudah ada, bisa mengikuti media sosialnya ya. Ada cerdas berkarakter ya, Kemendikbudri, kemudian ada FB-nya cerdas berkarakter, kemudian ada juga cerdas berkarakter ya, dan yang lainnya. Maka silakan Bapak Ibu untuk bisa searching ya ke masing-masing media sosial yang ada di Kemendikbud ini agar mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang berkebinekaan ini. Nah, itu saja mungkin dari saya tentang sedikit apa yang akan produk-produk yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing tentang kebinekaan. Yang tadi saya janjikan sesuai dengan materi kita adalah tentang kreativitas guru yang untuk kreativitas guru ketika di dalam kelas dalam memberikan satu pembelajaran di sekolahnya masing-masing, yaitu produk kalau tidak salah yang ketiga tadi ya. Kita akan bahas sedikit di sini nanti. Setelah kita bahas, silakan Bapak Ibu bisa masing-masing bisa ya praktek siswa. Ini ayo. Sudah di share screen. Ini kami langsung. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat kumpulan aktivitas kreatif untuk guru sudah terlihat. Nah, kita akan berdiskusi ya tentang ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan tentang kumpulan aktivitas kreatif untuk guru bersama cintai keragaman. Itu adalah temanya untuk tingkat SMP dan SMK. Nah, kita lihat di sini, nanti akan saya share juga bahan-bahan ini ya di grup. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada SMP dan SMA, SMK ya. SMA itu ada 24 ya, 24 model atau yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita lihat saja contohnya di SMP, kita bersama tujuan menanamkan rasa empati dan nilai inklusi kepada siswa. Bagaimana permainannya atau bagaimana pembelajarannya? Nah, yang pertama adalah aktivitasnya hanya 15 sampai 20 menit. Ya. Pertama, guru meminta seluruh siswa untuk berdiri di tengah ruangan kelas. Kemudian guru meminta untuk mendengarkan instruksi yang diberikan. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok secara acak sesuai dengan jumlah angka yang disebutkan oleh guru. Misalnya, buatlah kelompok dengan kelompok 3 orang ya, yang memiliki badan yang sama. Maka setelah ada aba-aba dari guru, siswa akan berlari dan membuat kelompok sesuai dengan angka dan kategori yang disebutkan oleh guru. Ya. Kemudian selanjutnya adalah beberapa kategori yang dapat guru sebutkan, misalnya bisa membuat kelompok dengan anggota 5 orang yang menggunakan sesuai dengan jari tangannya. Jika guru mengangkat jarinya 5, maka dia berkelompok 5 orang. Atau 2 jari yang diangkat oleh gurunya, maka dia harus berkelompok sesuai dengan jumlah jari dari gurunya tersebut.
Buatlah kelompok dengan anggota 7 orang yang menggunakan tas ransel di sekolah. Contohnya, maka si anak itu akan mencari nih 7 orang ya yang menggunakan tas ransel di sekolahnya. Atau juga contohnya, buatlah kelompok dengan anggota 4 orang yang memakai sepatu bertali. Maka si anak akan mencari sepatu anak teman-temannya yang memakai sepatu yang bertali dengan jumlah 4 orang. Contoh yang lain, buatlah kelompok dengan anggota 6 orang yang membawa botol minuman ke sekolah. Kemudian ada lagi, buatlah kelompok dengan anggota 3 orang yang memiliki pulpen lebih dari 3. Itu adalah contoh-contoh yang dinyatakan oleh seorang guru yang nanti intinya adalah siswa akan bergegas, ya, akan segera mencari temannya sesuai dengan kategori yang diberikan oleh gurunya. Kemudian, siswa yang tidak berhasil mendapatkan kelompok harus berhenti mengikuti permainannya. Jadi siswa yang misalnya, oh saya nggak dapat nih kelompok karena mungkin dia terlambat atau apa, maka dia berhenti di permainan tersebut. Yang sudah dapat, maka diteruskan permainannya. Ya. Permainan dilanjutkan hingga cukup banyak siswa yang tereliminasi karena tidak mendapatkan kelompok. Yang ketujuh, aktivitas dapat dilanjut dengan diskusi tentang apa yang dapat siswa pelajari dari kegiatan yang baru dilaksanakan. Nah, itu. Dan kemudian kita diskusi setelah pelaksanaan tersebut, Bapak Ibu silakan duduk dengan anak-anaknya. Kemudian maka kita mulai dengan diskusi. Diskusi bisa dilaksanakan dengan pertanyaan tematik yang dari Bapak Ibu lakukan. Misalnya, apa yang kamu rasa tidak mendapatkan kelompok dan akhirnya harus tereliminasi dari permainan itu. Ya, maka ada anak yang menjawab apa jawabannya yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kedua, pertanyaan tematiknya adalah bagaimana perasaanmu ketika harus mengorbankan beberapa temanmu dengan tidak memasukkannya ke dalam kelompokmu. Dan yang ketiga, apakah hikmah atau pelajaran yang dapat kamu ambil dari permainan tersebut dari aspek kehidupan sosial. Nah, ini harus didiskusikan dengan siswa-siswa ya. Yang kita harapkan jawaban dari siswa adalah seperti ini. Siswa memahami bahwa inklusi atau perbedaan merupakan nilai yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bergaul dan berhubungan baik dengan siapapun dan dari kelompok manapun. Yang keduanya, siswa menyadari bahwa dalam kehidupan pun terdapat kelompok-kelompok yang berbeda, tapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengucilkan seseorang atau kelompok. Nah, dua, hero. Permainan superhero namanya. Jadi Bapak Ibu bisa silakan di kelasnya ya memakai apapun permainan yang ada di buku ini. Nah, kalau superhero tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap masalah-masalah yang terdapat di sekitar mereka. Yang keduanya, tujuannya mengasah kemampuan berpikir kritis siswa untuk mencari solusi dari masalah yang mereka temui. Aktivitasnya 15-20 menit. Yang pertama, guru memberikan selembar kertas kepada setiap siswa. Yang keduanya, seluruh siswa diberikan waktu 10 menit untuk menggambar diri mereka sebagai seorang superhero beserta daftar dari kekuatan superhero yang mereka miliki. Yang ketiga, setelah waktu berakhir, guru menunjuk beberapa siswa untuk menceritakan gambar dan menjelaskan kekuatan super yang mereka miliki beserta alasannya. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan lanjutan jika dibutuhkan tentang bagaimana kekuatan super mereka dapat bermanfaat bagi orang dan lingkungan mereka. Aktivitas ini dapat dilanjutkan dengan diskusi tentang apa yang dapat siswa belajar
dari kegiatan yang baru saja dilakukan. Ya, jadi di permainan ini siswa menulis kalau saya ingin seperti Superman, maka dia akan menggambarkan Superman, ya. Kemudian dia akan menuliskan juga kelebihannya apa, kekuatannya apa Superman itu. Nanti kita buat pertanyaan seperti di bawah ini. Pertanyaan pematiknya adalah apa yang kamu pertimbangkan dalam menentukan kekuatan super yang kamu pilih. Kenapa memilih Superman? Misalnya gitu. Ya. Nanti siswa akan menjawab. Yang kedua, apa manfaat dari kekuatan super yang kamu miliki pada orang-orang sekitarmu dan lingkunganmu? Jawaban yang kita inginkan di siswa adalah siswa menyadari permasalahan yang terdapat lingkungan mereka. Yang kedua, siswa mampu menyebut manfaat dari kekuatan super mereka untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar mereka. Nah, itulah permainan atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang kedua. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa melihat, ya, nanti akan saya kirim juga buku-buku pedoman tentang kreativitas ini. Bapak Ibu bisa memodifikasi, ya, tergantung dari situasi kondisi yang ada di kelasnya masing-masing. Silakan, panduannya seperti ini, ya. Tapi tentang pelaksanaannya kita serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang penting intinya adalah pematik dari pertanyaan yang kita berikan kepada siswa adalah seperti ini, dan apa yang diharapkan oleh kita agar siswa itu bisa menjawab dengan keinginan yang sesuai dengan tujuan yang kita kehendaki dalam permainan ini. Intinya adalah permainan-permainan ini bisa dilaksanakan ketika ice breaking ataupun misalnya permainan-permainan yang ada disesuaikan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolahnya. Nah, seperti saya itu mengajar PJOK, ya. Ketika misalnya tentang superhero, nah saya ganti misalnya dengan atlet yang apa yang dia kagumi, ya. Misalnya saya Ronaldo, nah dia menulis Ronaldo gitu. Kemudian dia ceritakan apa itu Ronaldo itu siapa dan apa manfaatnya bagi dia ketika dia menjadi seorang Ronaldo bagi teman-temannya ataupun masyarakatnya. Jadi intinya Bapak Ibu bisa memodifikasi berbagai macam permainan ini dalam suatu pembelajaran disesuaikan dengan pelajarannya, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada masing-masing. Ini banyak sekali kalau kita lihat, yaitu berbagai macam, ada 24 kalau saya lihat di sini, cara-cara Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan kreativitasnya. Ini hanya sebagai panduan saja, ya, yang dibuat oleh Kemendikbudristek tentang kreativitas seorang guru ketika berhadapan dengan siswanya. Silakan saja, modifikasi oleh Bapak Ibu, silakan saja. Ya, yang saya harapkan setelah webinar ini, Bapak Ibu bisa membagikan praktik baik ini kepada teman-temannya dahulu, ya, baik berupa mungkin workshop atau misalnya bisa berbentuk di sekolahnya masing-masing tentang aktivitas guru ini sebelum diberikan kepada siswanya, dan diharapkan ini bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran sehari-hari sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Intinya kami yang diamanati oleh Kemendikbudristek, ya, mempunyai satu tujuan yang sama, adalah bagaimana kebinekaan ini bisa masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya, baik itu melalui permainan atau baik berbentuk produk-produk yang lainnya yang sudah ada tadi saya jelaskan dalam produk-produk Kemendikbudristek tentang kebinekaan.
Jadi sekali lagi, saya harapkan Bapak Ibu bisa kreativitas dari panduan ini ya disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Insya Allah saya sudah melaksanakannya ya, dan anak-anak senang sekali ya, senang sekali karena kita mempunyai kreativitas mengajar tidak monoton. Anak semakin senang, anak semakin riang, ya. Dan pembelajarannya kita diberikan kepada anak itu sehingga anak langsung bisa menyimak pembelajaran sesuai dengan materi yang kita berikan kepada siswa. Itu saja mungkin dari saya ya tentang kebinekaan yang bertema kepada kreativitas siswa, kreativitas guru ketika suatu pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya harapkan ada dari Bapak Ibu semuanya adalah berbagi praktik ini kepada teman-temannya di sekolahnya masing-masing. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kalau saya inginnya bukan pertanyaan tapi share ya, share apa yang sudah sharing, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahnya, baik itu tadi masalah produk-produk yang sudah dilaksanakan, ya yang 7 produk itu saya sudah melaksanakan nih tentang ini, silakan saja. Ataupun ada beberapa pertanyaan yang ingin tanyakan kepada saya. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan dalam memberikan materi ini, yang betulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari saya sendiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan wabarakatuh. buat narasumber hari ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu masih ada di tempatkah? Oke, nih luar biasa sekali narasumber hari ini sudah menyampaikan, sudah memaparkan materinya 1 jam lebih. Untuk di sesi selanjutnya mungkin tadi yang disampaikan oleh pemateri mungkin lebih ke diskusi ya Pak ya. Barangkali ada 1 atau 2 orang untuk sesi tanya jawab mungkin atau berbagi pengalaman di sekolahnya masing-masing. Boleh silakan Bapak dan Ibu. Kami berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali ada yang mau berbagi ataupun yang mau bertanya silakan. Siapa? Oke, mungkin Pak Budi mungkin Izin untuk Pak, bisa boleh berbagi pengalamannya di sekolahnya masing-masing. Ada Ibu Neng Ratnasari mungkin, silakan. Ya. Saya mau berbagi pengalaman nih Pak ya. Jadi ketika kita perkenalkan dulu, saya Neng Ratnasari dari SMK Negeri 8 Bandung, izin menanyakan dan berbagi pengalaman juga gitu ya. Jadi ketika mengajar di kelas itu dan kemudian kita ada permainan ya, games ataupun seperti kreativitas yang tadi dilakukan oleh siswa secara berkelompok begitu ya. Nah, ketika menerapkan dari kelas A ke kelas B, kemudian ke kelas C itu responnya itu tidak sama gitu ya. Seperti itu yang biasa saya alami gitu ya. Nah, bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut gitu ya. Karena di kelas A itu misalnya responnya itu biasa aja gitu. Tapi ketika
di kelas yang B itu sangat proaktif sekali gitu ya. Nah, kemudian di kelas C gitu mungkin akan berbeda lagi respon-respon dari siswa-siswanya gitu. Nah, yang ingin ditanyakan itu bagaimana gitu ya. Caranya kita kan jadi berpengaruh kepada mood kitanya juga ya sebagai pengajarnya gitu ya. Ketika menerapkan sebuah permainan ke kelas A, B, dan C begitu. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neng. Bagaimana Bapak mau ditangkap ini? Oke, kita ditangkap aja. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Bu Neng. Yang pertama, saya pernah merasakannya Bu Neng. Ketika di kelas A, wah rame, tapi ke kelas B itu biasa saja ya. Nah, yang pertama saya terapkan, saya pelajari dahulu semuanya Bu. Permainan yang di buku tadi. Di buku kreativitas itu. Saya pelajari semua berbagai macam permainan tersebut. Nah, mungkin kadang-kadang ke perilaku siswa itu berbeda-beda kan di tiap kelas itu. Nah, ketika di kelas A dengan permainan yang satu, maka di kelas B itu kita bisa pakai permainan yang lain, Bu. Kadang-kadang gini, ketika di kelas A situ sudah melaksanakan, si rame mungkin ya, kelas B itu menanyakan ada apa sih rame-rame? Oh, tadi si ibunya ngomongin ini. Nah, ketika si ibu itu memberikan yang sama, udah tahu saya pasti si ibu ini seperti ini. Nah, itu biasanya seperti itu, Bu. Jadi intinya adalah kita bisa mengcombine beberapa dari permainan yang tadi ya, tentang kreativitas guru tadi, kita pelajari dulu semuanya. Nah, kalau bisa tiap kelas itu berbeda-beda, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di kelas masing-masing. Insya Allah apabila berbeda itu mereka, oh bukan seperti ini lagi sih Ibu, malah yang baru lagi. Nah, dia malah merespon lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bu dari saya, atau dari yang lainnya, mangga silakan apabila ada yang bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Iya. Mangga yang lainnya Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya ataupun bisa berbagi pengalaman. Ya, satu lagi mungkin untuk berbagi pengalaman di sekolahnya masing-masing. Boleh, mangga. Barangkali ada metode-metode kreatif yang lainnya mungkin bisa Bapak dan Ibu bagikan, bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di webinar ini hari ini. Mangga, ada Ibu Irma, ada Ibu Asmara, ada Pak Dian dari SMP 8 barangkali. Cukup jelas. Alhamdulillah ada Pak Dadang, mangga Pak Dadang. Barangkali ada mau berbagi pengalamannya, mangga Pak Dadang. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji Rahmat yang sudah menyampaikan pemaparannya. Luar biasa. Oke. Memberikan hasanah penambahan pengetahuan kepada kami. Apalagi kami guru PJOK sama dengan Pak Rahmat kan. Nah, konteksnya kan kalau di PJOK mungkin dengan ruang yang terbuka itu lebih gampang untuk meng-create. Nah, kalau untuk di kelas memang itu kita kata Pak Rahmat tadi, kita perlu mendesain atau mengumpulkan berbagai aneka permainan, dan tentunya kita juga harus tahu karakter setiap kelas. Nah, kalau karakter tiap kelas secara keseluruhan, itu kemungkinan kita akan lebih gampang dari plan A, plan B, plan C. Jadi intinya kita sebagai guru itu harus punya hasanah permainan atau ice breaking atau apapun, sehingga anak itu tidak bisa menduga, oh pasti ini permainan ini. Nah, karena kita lengkap. Nah, memang umumnya para Bapak Ibu guru itu ketika lihat ice breaking atau model apapun, nah kadang kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang di kelas itu ramai, begitu terapkan di kelas yang lain belum tentu. Jadi intinya kita terus belajar
terus mengumpulkan informasi, dan terus berkreasi, apalagi kalau kita punya karya sendiri. Barangkali itu tambahannya. Terima kasih Pak Haji Rahmat. Ya, terima kasih hatur nuhun Pak Dadang atas informasinya, masukannya. Oke, alhamdulillah ya hari ini luar biasa sekali nih masukan Padang. Jadi pada intinya kita harus lebih kreatif lagi ya untuk terus menggali metode-metode yang lebih asik untuk bisa disenangi oleh para peserta didik kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu. Oh ya, sebelum kita tutup masih ada tambahan dari Bapak Taryono, mangga silakan Bapak Taryono. Izin Pak MC, Pak Thohir, ini mungkin hanya berbagi pengalaman saja. Saya pikir tadi yang dua pendapat sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Neng Ratnasari ya. Tetapi mungkin saya sedikit menambahkan lah. Yang pertama, memang betul Bapak Ibu, karakter setiap kelas itu pasti berbeda, walaupun misalnya levelnya atau kelasnya sama begitu. Karena memang punya ciri khas tersendiri setiap siswa itu. Makanya mungkin untuk mensiasati ketika metode atau tadi katakanlah game, kreativitas dan lain sebagainya di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya responnya berbeda, itu makanya pentingnya kita melakukan asesmen awal gitu ya. Ketika melakukan asesmen awal, bahkan asesmen awal itu kan idealnya setiap materi itu dilakukan. Tentunya dengan bekal hasil dari asesmen tersebut, kita bisa menentukan metode apa yang dipakai, begitu kan. Ya. Sehingga insya Allah tadi respon yang harapkan sesuai dengan keinginan. Karena setelah mendapatkan hasil dari asesmen tersebut, saya pikir Bapak Ibu pasti akan juga membuat bagaimana caranya supaya di kelas ini hidup. Karena ya tadi, setiap siswa, setiap kelas memiliki karakter yang berbeda yang tentunya dalam pemberian materi pun kita harus berpatokan kepada hasil-hasil asesmen yang sudah kita peroleh. Seperti itu mungkin kurang lebih sama sih sebetulnya yang tadi juga cukup bagus, hanya sedikit saja menambahkan. Terima kasih Pak MC. Ya, sama-sama Bapak Taryono, betul sekali. Jadi sebagai langkah awal itu berarti kita mengadakan asesmen terlebih dahulu sehingga kita bisa bisa mengukur gitu bahwa karakter dari anak-anak itu emang betul berbeda-beda gitu ya. Terima kasih Pak Taryono atas bagi pengalaman dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan hari ini akan menjadi sia-sia jika kita tidak praktikkan, karena ada sebuah kutipan menyatakan bahwa buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu adalah tindakan. Oh ya, tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa Bapak Ibu guru yang hebat-hebat hari ini. Meskipun kondisinya agak mengantuk, tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya ada di tempat. Baik Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai bertemu kembali nanti di bulan September. Kemudian sertifikat akan dikirim melalui grup WA Axelnya paling lambat 1 minggu. Dan absen pun nanti segera diisi. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oh ya, sebelum ditutup, silakan Bapak dan Ibu untuk on cam terlebih dahulu, karena kami akan melakukan screenshot terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, ternyata wajah Bapak dan Ibu itu masih ceria kelihatannya nih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah on cam. Tahan dulu sebentar, lihat wajahnya ke depan, berseri-seri dan senyum yang baik. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu. Tahan sebentar. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga atur nuhun wabarakatuh. sadayana. Atur nuhun kasadayana. Atur nuhun. Udah otomatis keluar ini. Karek 84% dulu, erek nepi 100% nilila. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.